Lanjut ya, bagi yang nanti masuk silahkan. Ini membentuk apa namanya? Provag. Tulisannya provage, tapi kita bacanya provag ya. Ini bakteri, virusnya namanya bakteriovag. Ada yang nulis fagi, bakteriofagi boleh. Nah, dia biasanya menginfeksi, saya lupa, Escherichia coli. Bacanya Escherichia coli. Nah, ini masuk fase provag. Saya kesini dulu ya. Nah, si bakteri ini kan punya reproduksi. Nah, kalau bakteri itu bereproduksi dengan pembelahan biner. Bayangkan dari satu bakteri menjadi dua dengan masing-masing mengandung provag, ya. Bayangkan. Kalau kondisi tubuh kita tidak imun, maka si bakteri ini akan memasuki fase litik. Nah, gitu. Kalau saya ini gambar mungkin di buku-buku nggak kayak gini, tapi ini gambarannya seperti ini. Nah, fase dari warnanya cuma ini ya. Fase inilah yang ini, fase yang ini nih, yang saya lingkar ini. Ini disebut fase lisogenik atau daur lisogenik. Kalau ini fase litik, kemungkinan fase lisogenik ini tubuh kita dalam keadaan imun. Ya, jadi misalnya ini kena virus flu, tubuh kita imun nih, ya kan, makanannya kena hujan, terus sakit, bukan karena hujannya yang sakit, tapi imun kita menurun, si virus masuklah ke fase litik. Nah, ini teori lama nih ya, siapa tahu ada teori baru, kan biologi itu selalu berkembang. Jadi virus juga nggak seperti ini, nggak selalu masuk ke fase-fase ini. Nah, ketika fase yang ketiga, kita kembali lagi ke fase yang tadi, adalah fase yang namanya sintesis dan replikasi atau sintesis aja. Jadi si bakteri itu akhirnya manut. Nah, manut itu istilahnya apa ya? Karena sudah ada virus yang bilang, dia suruh bikin, oh, aku bikin ekornya, aku bikin apanya gitu. Nah, terbentuklah virus-virus banyak. Bayangkan dari satu virus jadi banyak loh, ya kan? Oh, ini kurang satu gambar lagi. Ya udah, langsung aja ke sini. Ada fase nomor 4 nih sebenarnya. Fase nomor 4. Si virus ini kalau sudah terbentuk sintesis dan replikasi, terus mau apa? Aduh, bakterinya. Sita. Nah, ini nanti kalau misalnya Pak bukan begitu, menurut Bapak salah. Oh ya nggak apa-apa. Jadi saya ada pengetahuan baru. Guru itu jangan takut disalahkan, ya kan? Guru itu bukan perpustakaan kalau saya prinsipnya begitu. Nah, terus fase yang keempat apa? Setelah terbentuk replikasi ya sintesis. Kok sintesis? Dirakit. Perakitan. Nah, dia udah merakit tubuh-tubuhnya. Prosesnya namanya apa? Perakitan atau assembly. Assembly. Atau pakai IL, perakitan, dirakit. Sebenarnya kalau kalian belajar ini, nggak usah dihafal, tapi dipikir. Oh, melekat terus menginjeksi. Habis injeksi ngapain nih di dalam tubuh bakteri atau sel inang? Mensintesis, membentuk tubuh-tubuhnya. Karena virus kan nggak bisa reproduksi. Virus bukan organisme yang bisa beranak. Ya, dia butuh DNA dari sel inang untuk membentuk tubuh-tubuhnya sendiri. Setelah terbentuk apa? Dirakit. Oh, mana kepala, mana ekor, mana apa, mana DNA-nya, mana apa macam-macamnya. Akhirnya penuh. Bayangkan ibaratnya dari satu sel penuh sekali
virus. Akibatnya dia akan pecah si bakteri itu atau sel inang itu. Prosesnya namanya lisis atau ada yang nyebut rilis atau melepaskan. Virus-virus ini nantinya kemana? Ya menginfeksi sel-sel inang lainnya. Nah, makanya kenapa orang bisa jadi sakit demam itu sebenarnya virusnya menyerang sel-sel target tubuh kita, ada polisinya, yaitu adalah imunitas itu. Kalau imunitas kita letoy, ya kita sakit. Sel-selnya pada pecah-pecah, sel targetnya. Misalnya virus COVID misalnya menyerang tadi di paru-paru, ya sel-sel misalnya alveolusnya pecah gitu. Tapi kalau masuk fase lisogenik ya bertahan. Nah, makanya virus itu biasanya tidak diobati dengan antibiotik. Nah, tidak ada ceritanya. Tapi kalau misalnya virus itu menyebabkan sel atau selnya terinfeksi bakteri lain kan di tubuh kita, ketika menghirup ini bukan virus aja yang masuk, ada bakteri-bakteri. Saya hirup ini mungkin ada bakteri apa? Nah, maka dokter ada yang ngasih antibiotik kalau misalnya memang itu. Tanya aja ke dokter. Jadi ini virus gambarannya seperti ini. Tapi anak-anak, virus itu bukan hanya merugikan loh. Virus itu namanya makhluk atau bukan makhluk atau sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak selamanya itu jahat, ya kan? Virus ini juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk membawa. Jadi dia bisa membawa DNA atau apa. Nah, ada juga sekarang yang namanya vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Nah, mungkin kamu tanya, ada yang sudah vaksin belum? Nah, gitu-gitu kan. Nah, vaksinasi apa? Yang sudah saya jelaskan pada pertemuan berikut kemarin ya. Udah itu ya. Kemudian yang ketiga, materi tentang klasifikasi organisme. Wah, sebenarnya ini banyak sekali nih kalau mau belajar organisme. Nah, klasifikasi organisme itu bagaimana Pak menjelaskannya? Nah, tujuannya apa klasifikasi? Tujuan klasifikasi itu apa? Kamu mungkin bisa membandingkan, gimana kalau misalnya kamu di dalam sebuah lemari, ada baju yang berantakan, bagaimana kamu cara ini? Kenapa kok kamu kelompokkan mana baju, mana? Itu gambaran umumnya, tapi tidak semudah itu anak-anak, misalnya begitu. Sejarahnya mungkin perlu, kok sejarah boleh, ya kan? Siapa bapak klasifikasi? Carolus Linnaeus. Terus kingdom. Nah, mungkin kalau saya sih senangnya kalau memang di buku ada 5 kingdom. Yang dari Monera, kemudian Fungi, Protista, Fungi. Kita biasakan menuliskan dari yang paling rendah tingkatannya. Dan Animalia. Posisi kalian di mana? Di sini. Tapi kalau saya senang sing 6 kingdom, ini tahun 1900 berapa, 60-an. Sekarang sudah ada yang 6 kingdom. 1970-an ini. Nah, Monera itu ternyata artinya apa sih Monera itu sebenarnya? Monera itu katanya dari bahasa apa? Artinya uniseluler. Padahal Protista juga ada yang uniseluler ya. Makanya saya lebih cenderung ke klasifikasi 6 kingdom. Sekarang sudah ada 8 kingdom. Ada Eubacteria, ada Archaebacteria. Ya terserah ya, saya nggak memaksakan mau pakai yang ini. Kan setiap orang punya pegangan hidup sendiri-sendiri. Pegangan hidup lagi. Referensi, ya kan? Plante, Animalia. Nah, di sini kamu bisa bikin LDS, kasih gambar. Nah, anak suruh melompokkan tuh, kasih aja 20 gambar kan, 1 jam sendiri itu mikir, ini masuk kelompok mana ya? Ini masuk kelompok mana ya? Nah, kalau ada domain,
Jadi itu kan kingdom, phylum, classes, order, family, genus, species. Nah, ini namanya apa anak-anak ini? Nah, kamu nanti sambil dirangkum sendiri baca ya. Ini takson. Jadi di dalam dunia ini itu dikelompok-kelompokkan tingkatannya. Ya, paling tinggi kingdom. Kalau mau disingkat, kalau lupa, Kiviclofagus. Jadi ingat anak-anak, kingdom, kingdom, phylum, klo, classes, order, fagus, family, genus, species. Nah, di paling tinggi kan kingdom itu yang ini anak-anak. Nah, bawahnya ada phylum. Ada yang nyebut ada divisio kalau pada tumbuhan. Tapi kalau saya sering senangnya pakai phylum. Suka-suka saya karena referensi saya phylum dari Campbell Ridge itu. Nah, monggo kalau mau pakai divisio tumbuhan. Nah, kalau jamur apa? Kalau protista apa? Phylum apa divisio? Kan bingung. Kalau saya udah langsung aja phylum. Di atasnya kingdom ada apa? Ada domain. Nah, di atasnya kerajaan-kerajaan. Saya senang pakai istilah ini ya. Kalau bahasa Indonesia kan aneh, kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan agung sejagat. Kerajaan apa? Kerajaan. Nah, nanti di akhir ini ada kalau bahasa Indonesia jenis. Nah, bingung lagi. Jenis tumbuhan, jenis yang spesies apa jenis dalam ukuran gimnosperme, angiosperme. Nah, makanya saya lebih senang pakai istilah ini. Domainnya apa aja? Ya Eubacteria ya domain Eubacteria, Archaebacteria domainnya Archaea. Ini domainnya Eukarya. Makanya ada kelompok ini prokariotik, ini kelompok eukariot atau eukariotik. Nah, dari sinilah ada gambaran bahwa klasifikasi organisme seperti itu. Kemudian kamu pasti akan menjelaskan yang namanya tata nama binomial nomenklatur. Tata nama ganda. Contohnya apa anak-anak tata nama ganda? Misalnya apa? Yang paling gampang kan Oryza sativa. Nah, bagaimana penulisannya? 1. Tulis miring, nggak usah dihafal. Jika diketik komputer, jadi ini harus tulis miring. Tapi kalau ditulis tangan, di garis bawah. Set. 2. Huruf pertama, kata pertama adalah kapital. Huruf kedua, huruf pertama, kata kedua tidak kapital. Mana Pak? Ini. Makanya saya agak gemes kalau ada anak-anak biologi nulis laporan mesti selalu salah di ini. Wah itu udah, apalagi pada saat skripsi, wah itu udah memalukan dunia persilatan. Yang ketiga, apa? Kata pertama, ini yang kadang sering anak-anak bingung, sebagai penunjuk apa? Penunjuk rumah, penunjuk genus. Kata kedua sebagai penunjuk spesifik atau penunjuk spesies. Bukan kata kedua sebagai spesies. Nah, ini yang kadang sering ingin ini. 1 ini adalah spesies. Gitu loh. Ini bukan spesies, kata spesies ini penunjuk spesifik atau penunjuk spesifik aja biar gampang. Ini penunjuk genus. Jangan ngawur ya, ini sering
sampai soal-soal pun kadang tertulis seperti itu. Gitu. Ini mudah-mudahan anak-anak biologi ini. Nah, kalau disingkat SP gimana nulisnya? Oriza SP titik. Yang dimiringkan cuma ini tegak. Gitu. Ya ini bab 2 klasifikasi organisme. Praktikumnya apa? Bisa mengelompokkan daun misalnya atau mengelompokkan biji. Membuat kunci dikotomi. Ada videonya di YouTube saya. Ya kalau mau disimak. Masih berapa menit ini? Kemudian berikutnya tentang bab apa oke? Protista. Bab keempat protista kelas 10 ya. Protista. Nah, protista itu apa? Kadang ada anak yang bilang prokariot, bukan. Ya. Protista itu apa? Kamu kasih tampilan misalnya rumput laut atau nori, atau kamu tampilkan misalnya opo jajanan yang ada alganya. Kamu pernah nggak makan ini? Ini apa? Termasuk apa? Tumbuhan, Pak. Ini termasuk ini jamur, Pak. Oh, bukan. Ya, ini termasuk dalam kelompok protista. Apa itu protista? Nah, gitu. Jadi bisa tampilkan video atau gambar. Jadi jangan langsung ngoceh sendiri, ya kan? Itu guru kuno. Mungkin kita terpaku. Dulu guru saya begitu kok, ya kan? Nah, sekarang dibalik. Bagaimana rasanya ketika kamu diajar dengan guru itu dengan metode seperti itu? Bagaimana teman-temanmu? Mungkin kamu orang pandai, anak ranking 1. Tapi bagaimana dengan teman-temanmu? Apakah benar-benar bisa mengikuti? Kamu pun mendengarkan saya ini mungkin nggak mengikuti, ya kan, karena membosankan. Tapi karena tujuan saya hanya sebagai apa namanya mudah-mudahan bisa menerangkan konsep-konsep, siapa tahu mudah-mudahan bermanfaat, maka saya pakainya metode ceramah gitu. Dan waktu, masalah waktu. Protista itu karakteristiknya apa coba anak-anak? Pertama harus karakteristik itu diomongkan dari awal. Tanya, prokariotik atau eukariotik? Oh tadi bakteri harusnya, belum bakteri ya, kok langsung tiba-tiba protista. Harusnya bakteri dulu. Ya bakteri dulu. Berarti nomor 4 itu bakteri, sorry. Eubacteria dan Archaebacteria. Saya rasa udahlah ya, ini pokoknya yang pertama itu karakteristik dulu. Apa? Dia prokariot atau eukariot? Prokariot. Tanamkan istilah prokariot dan eukariot itu. Karena nanti kelas 11 belajar sel prokariot, eukariot juga. Sampai kamu kuliah kan. Kalau makanya selalu saya bilang sel-sel kecil, mikroskopis, atau sering disebut mikroorganisme. Ya kan, atau mikroskopis. Maka harus pakai mikroskop deloknya. Nah, terus apa lagi? Nah, jelaskan. Berbahaya enggak? Ada yang berbahaya, ada yang enggak. Kan Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya, dan berbahaya itu juga ada manfaatnya supaya kita bersyukur. Kalau kita sakit ingat Tuhan. Nah, terus biasanya bentuk bakteri. Biasanya saya. Bentuk bakteri itu ada yang kokus, bulat, ada yang basil, batang, ada yang vibrio atau koma. Kokus, ada yang monokokus, ada yang diplococcus, boleh diajarkan ini. Ada yang streptococcus, ada gambar, anak suruh menyebutkan mana yang monokokus, mana yang diplococcus. Monokokus, diplococcus, misalnya begitu. Atau staphylococcus dan sebagainya. Basil juga ada monobasil, diplobasil, ada yang monobasil, ada yang diplobasil. Nah, ini kan anak bisa belajar. Waktu 1 jam, setengah jam habis. Kamu nggak perlu grogi kehabisan materi. Mungkin dikasih contoh, misalnya monokokus apa contohnya.
Diplococcus pneumonia, penyebab penyakit pneumonia, saya gitu. Tapi nggak usah dihafalkan. Tapi kalau dulu saya hafalkan karena dulu saya ngajar di sekolah yang suka hafalan. Terus strukturnya bagaimana? Yo kamu tampilkan tuh kayak yang saya ajarkan itu di sel. Apa bagian luar, terus setelahnya apa, dan seterusnya. Nah, itu nanti kamu. Terus jangan lupa peran dari bakteri. Peran. Ada yang menyebabkan penyakit, ada yang menguntungkan. Apa aja ini? Kita perlu share yang menguntungkan. Misalnya untuk DNA rekombinan, untuk tanaman-tanaman, untuk apa. Terakhir, apa itu eubacteria? Apa itu Archaebacteria? Kasih tabel. Pembedanya apa? Misalnya dinding sel. Dia tersusun atas apa? Ini peptidoglikan. Ini bukan. Terus apa? Hidupnya di mana? Kalau ini hidup di lingkungan ekstrim. Contohnya ada halofil, ada metanogen, ada termoasidofil. Gitu. Ini bisa buat kegiatan. Jadi kamu enggak membosankan bagi siswa. Sekarang protista. Protista karakteristiknya dia apa? Eukariot atau prokariot? Eukariot. Jadi prokariot itu cuma bakteri itu anak-anak. Oh iya, tadi di bakteri jangan lupa dijelaskan yang namanya cyanobacteria. Nah ini masuk kelompok ini. Nggak harus setil, ya anak SMA nggak harus setil. Yang penting tahu, oh ini toh. Jadi nggak harus sampai strukturnya juga nggak ngapain, ya kan. Terus apa? Protista itu dikelompokkan anak-anak, ya kan? Dikelompokkan menjadi 3. Dasarnya apa? Kalau saya selalu begitu. Saya mengelompokkan kelas ini perempuan laki-laki ada dasarnya. Kenapa saya kelompokkan ini? Pasti ada dasarnya. Mengelompokkan kelompok FKIP, FH pasti ada dasarnya karena dia anak FKIP. Gitu. Dasarnya apa? Kemiripan dengan tumbuhan, hewan, dan jamur. Makanya protista itu ada yang protista mirip hewan, ada yang protista mirip tumbuhan, ada yang protista mirip jamur. Nggak tahu ini diajari di mikrobiologi nggak kemarin. Sekarang di mata kuliah kayaknya nggak ada. Nah kalau saya kemarin mirip hewan, makanya ada saya jelaskan protozoa. Ya, protozoa dibagi lagi menjadi 4. Dasarnya apa? Alat gerak. Nah, seret. Ada rhizopoda, ada ciliata, ada flagellata, ada sporozoa. Rhizopoda gerakannya pakai apa? Kaki semu, ya, pakai kaki semu. Ciliata dengan apa? Dengan cilia. Flagellata dengan apa? Dengan flagel. Tidak pakai alat gerak. Ini yang disebut dengan mind map. Jadi dengan mind map, ini sedikit mind map campur peta konsep. Kalau peta konsep ada ininya nih, ada keterangan di setiap cabang-cabang. Nah, rhizopoda contohnya apa? Rhizopoda contohnya amoeba. Paramecium contohnya, ciliata contohnya apa? Paramecium. Kasih gambar kemarin
seperti Andrian kasih gambar, disuruh milih, itu kan waktunya banyak tuh sebenarnya kalau anak SMA. Nah, terus mirip tumbuhan. Dasarnya apa ini mirip tumbuhan? Pigmen yang dominan. Nah, apa aja? Banyak. Ada Euglenovita. Ini yang Euglena viridis itu yang kemarin ditampilkan oleh Ino, sebenarnya itu masuknya ke Euglenovita, bukan flagellata lagi sekarang ya. Terus ada Rhodophyta red merah berarti ganggang merah. Ada Chlorophyta klorofil ganggang hijau, ada Phaeophyta dan sebagainya. Ada Chrysophyta itu ganggang emas. Kalau saya ingatnya karena Chrysophyta punya suara emas ya. Nah, kalau Chlorophyta tidak bisa. Phaeophyta ganggang coklat kalau nggak salah. Ini kan dipelajari di tumbuhan tingkat rendah ya. Harusnya sudah tahu ini bentuk-bentuknya Volvox. Contoh-contohnya apa lah? Kalau Euglenovita apa pigmennya? Harusnya tahu. Kalau ngomongin dasar pigmen lah, pigmennya apa? Ini hijau dan apa gitu. Rhodophyta semuanya punya klorofil sebenarnya, karena makanya tumbuhan itu disebut tumbuhan tingkat rendah. Begitu. Nah, itu nanti kamu pelajari dibaca. Kalau protista mirip jamur, dasarnya apa? Reproduksi, fase reproduksinya. Ya, ada Oomycota dan Myxomycota. Ini bukan jamur. Kadang di buku-buku ada yang menyebutkan di jamur, kelompok jamur, tapi ini adalah protista mirip jamur. Monggo silahkan dicek lagi nanti di buku. Terus peran. Nah, perannya apa? Kamu sebutkan tadi protista mirip hewan, itu fungsinya apa perannya? Bisa penyakit, bisa enggak. Ada Entomobacoli bukan bakteri ya ini amoeba kelompok Rhizopoda yang menyebabkan diare misalnya. Terus ada misalnya spirulina yang lagi tren, ini protista mirip tumbuhan, ini untuk misalnya apa itu panganan, makanan lah, produk makanan dan sebagainya. Jadi ini saya rasa bab dari kelas 10 yang perlu diperhatikan untuk PPL. Nah, begitu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Kelas 10? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jadi kira-kira seperti itulah yang kelas 10. Nah, nanti kita masuk lagi kelas 11. Kita live dulu biar ini kita record, jadi biar nanti ada ini ya. Kita